Ya teman-teman semua, sudah lama kita tidak berjumpa kembali. Di video kali ini saya mau membahas yaitu apakah kita menggunakan AI dalam pembuatan konten itu efektif atau membantu. Karena yang kita tahu AI itu dalam perkembangan belakangan ini cukup berkembang dengan contohnya Meta AI atau ChatGPT teman-teman ya. Apakah jika kita menggunakan alat tersebut apakah itu berdampak dan sangat membantu dalam pembuatan produksi konten? Jawabannya adalah ya tergantung teman-teman. Kalau untuk analisa judul, CEO dan lain sebagainya itu memang sangat membantu ya. Tapi dalam artian dia hanya memberikan kita itu solusinya itu memberikan kita rekomendasi aja. Tapi tetap kita harus tetap menganalisis sendiri. Dalam artian kita harus tetap mencari kata kuncinya di YouTube, kita mencari hal yang topik yang pasnya itu bagaimana. Dia hanya membantu kita dalam hal mencari topik dan juga untuk mencari jenis kontennya apa. Kalau masalah menganalisa SEO, emang dia bisa teman-teman sebenarnya. Caranya itu ada dan ada trik-triknya. Kalau teman-teman asal make aja itu ya nggak terlalu efektif teman-teman. Apakah itu berpengaruh teman-teman? Ya, sangat berpengaruh sekali. Dibandingkan kita berpikir secara manual ya, maksudnya secara tanpa AI. Mungkin ini sama aja sih, tapi kalau menggunakan AI itu lebih cepat dan lebih efektif. Karena bisa menghemat waktu kita dalam memproduksi video konten. Karena AI itu dia sudah diprogram dengan hal yang sangat tepat, cepat dan juga efisien. Kira-kira AI itu emang belakangan ini cukup berkembang? Jawabannya memang cukup berkembang teman-teman. Contohnya apa? Yang pertama, ChatGPT. Untuk pembuatan konten kita bisa menggunakan ChatGPT dalam arti menentukan topiknya, ide kontennya, konsepnya seperti apa. Contohnya kita membuat konten vlog misalnya dengan alat dengan menggunakan handphone, tapi kita mau menggunakan AI. AI itu akan memberikan kita situ saran bagaimana cara pembuatannya, misalnya dengan cara membuat video seperti apa, menggunakan kamera di mana, dan juga teknik editingnya. Itu juga hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan teman-teman. Ya, AI itu memang sangat membantu seperti itu. Teman-teman kalau misalnya ada kesulitan dalam pembuatan pembuatan konten ya, teman-teman bisa menggunakan AI karena itu menjadi sebuah hal yang efektif. Dibandingkan teman-teman mencari sendiri apa kebingungan, jangan sampai teman-teman ke-upload video karena kehabisan bahan ide konten. Ya, jadi teman-teman bisa menggunakan AI ya. AI-nya apa aja? Bisa menggunakan ChatGPT, Blackbox, Meta AI dan masih banyak lagi. Karena zaman sekarang itu perkembangan AI untuk 5 tahun atau 10 tahun itu cukup berkembang teman-teman. AI itu bukan hanya untuk mencari judul saja, bisa membuat deskripsi, ide konten, dan editing pun sekarang ada AI-nya teman-teman. Kalau untuk aplikasi-aplikasi editing seperti CapCut dan lain sebagainya, itu sekarang sudah tertanam fitur AI. Walaupun fitur ini agak berbayar ya teman-teman ya. Tapi itu sebuah fitur yang menurut saya bagus teman-teman. Dibandingkan kita mengeditnya ya dengan cara-cara lama dengan manual seperti itu, karena cukup efektif membantu kita dalam menyelesaikan produksi konten teman-teman. Ya jadi seperti itu. Jadi itu adalah sedikit manfaat kita menggunakan AI teman-teman. Yang selanjutnya adalah bagaimana perkembangannya Bang untuk 5 sampai 10 tahun lagi. Perkembangannya cukup signifikan. Bahkan sekarang kita bisa melihat video-video yang dibuat oleh AI. Walaupun hasilnya tidak serealistis dunia nyata, tapi itu menjadi awal langkah bagaimana perjalanan perkembangan AI teman-teman. Kalau menurut saya AI itu bakal berkembang lagi dengan sangat-sangat bagus ya teman-teman. Ya teman-teman bisa manfaatkan itu sebagai hal yang positif ya teman-teman ya. Contohnya untuk mencari apa? Judul, deskripsi dan juga misalnya ide konten. Oke, saya coba praktekkan teman-teman bagaimana cara mencarinya. Oke teman-teman, di sini saya akan mencontohkan bagaimana menggunakan AI untuk pembuatan produksi konten teman-teman. Di sini saya menggunakan AI ChatGPT ya. Ini sangat efektif membantu kita dalam menentukan judul dan juga deskripsi atau ide konten. Itu juga bisa teman-teman. Jadi gini, contohnya teman-teman mau membuat bakso, teman-teman ketikkan saja di sini. Nah, seperti ini judulnya. Teman-teman buat seperti ini. Saya menggunakan aplikasi ya. Teman-teman bisa menggunakan di browser juga. Kita ketikkan di sini cara membuat bakso. Lalu di bagian bawahnya teman-teman,
ketikkan seperti ini. Tolong buatkan judul video YouTube ya dari teks tersebut. Yang mengandung kata kunci ini tentunya teman-teman yang sedang tren. Gue ini dan buat semenarik mungkin. Begini perintahnya teman-teman. Jadi dia akan mencari nantinya. Dia mencari dari sumber. Nah, dia buat seperti ini. Ini adalah hasilnya teman-teman. Nah, ini sangat efektif sekali teman-teman dibandingkan teman-teman mencari secara manual ya. Itu cukup memakan waktu yang agak lama. Nah, ini kan dia sudah keluar. Tapi kalau teman-teman itu terlalu panjang atau ada yang nggak cocok, teman-teman bisa menyuruh lagi teman-teman. Nah, ini sudah keluar, tapi tetap ya teman-teman, walaupun ya sudah seperti ini hasilnya, kita harus tetap juga menganalisis secara manual apakah hal tersebut sudah benar, karena AI itu juga tidak akurat ya. Ini sebagai untuk bantu aja dalam mencari ide konten. Nah, jadi seperti itu teman-teman, bagaimana kita memanfaatkan AI atau kecerdasan buatan dalam produksi konten. Cukup membantu sekali teman-teman, karena saya memang juga menggunakannya. Oke, terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini hingga selesai. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya juga ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah support, subscribe, like, dan juga memberikan sarannya. Jangan lupa kalau teman-teman mau ada yang mau request mau bikin konten apa, bisa langsung komentar aja ya di kolom komentar. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya, dan terima kasih.